Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menjadi trending di berbagai media sosial soal Wapres Gibran. Ya, saya nggak tahu maksudnya bagaimana. Kok bisa-bisanya begitu Wapres Gibran berdialog dengan warga sambil memainkan karet ya di Aceh. Video ini begitu kan menjadi viral ya karena seorang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai orang nomor 2 di Indonesia begitu kan memainkan karet ketika berdialog dengan warga. Ini viral di media sosial begitu. Kok bisa-bisanya sebagai seorang wakil presiden ini yang sangat dihormati begitu. Kok bisa-bisa mainan ke kanak-kanakan begitu kan ya. Memang tidak ada masalah. Cuma ada beberapa orang yang mengatakan secara psikologis mengatakan bahwa ketika memainkan karet di tangan begitu kan ya, ketika memainkan karet dan pengalihan berdialog itu bisa memecahkan konsentrasi Gibran. Kabarnya begitu kan ya. Konsentrasi pemikiran secara psikologis. Tapi perlu diingat, ini wakil presiden, Bos. Ya bukan main-main. Dipilih oleh jutaan masyarakat di situ, harus menunjukkan kualitasnya, harus menunjukkan bagaimana kecerdasannya, harus menunjukkan ya biar tidak ada kebingungan ya Gibran ini begitu kan ya, untuk menjawab di situ harus fokus begitu. Ya kalau toh pada hakikatnya memainkan karet seperti ini nggak tahu apa maksudnya dan tujuannya, saya nggak tahu begitu. Bahkan ya tidak hanya itu, sebelum Wapres Gibran menjadi seorang wakil presiden, ya sebelumnya kan menjadi wali kota Solo begitu, dan di situ di ruangannya banyak mainan juga. Ada apa di balik ini semua? Apakah masih kekecilan untuk menjadi seorang wakil presiden atau bagaimana? Waduh, ini sangat-sangat membingungkan sekali. Ya, masa kualitasnya seperti itu? Kan orang pasti menanyakan seperti itu. Kualitasnya wakil presiden kok bisa-bisanya seperti itu? Coba kita tonton ya. Coba kita tonton seperti ini. Yang kecilnya kan gaji yang ini yang ya. nggak mungkin nggak ada belum dapat ya. Yang kita tapi mana Harusnya dapat. itu belum dapat ya Ini sudah didata. ya belum Tetap. makanya saya langsung data nggak masuk gitu. belum ada, saya udah ke Pak Marwan Kabupaten Yang belum ada kecilnya nama kan gaji yang ini yang Ya. nggak mungkin nggak ada belum dapat dapat. Yang Yang belum ada kecilnya nama. kan gaji yang ini yang Ya. Disampaikan dalam beberapa media sosial kunjungan kerja atau nostalgia masa kecil atau bagaimana begitu kan. Aksi Gibran ini ya main karet ya ramai dibahas oleh warganet. Jadi wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini menjadi sorotan setelah momen dirinya bermain karet saat melakukan kunjungan ke masyarakat di Kabupaten Biruan Aceh. Nah, menandakan bahwa ada sesuatu hal yang kemudian dipertontonkan oleh Gibran hari ini bahwa kenapa kok memainkan karet seperti itu? Ada apa? Kan orang pasti berbicara begitu kan. Ya, orang pasti mengatakan, "Woi, ini ada apa?" begitu kan. Nah, persoalannya sekarang adalah persoalan di mana ya sosok Gibran Rakabuming Raka ini kan menjadi salah satu wakil presiden begitu. Dan tidak hanya itu begitu kan. Dan tidak hanya itu bahwa wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini kan sangat dihormati dan dipilih oleh jutaan masyarakat begitu kan ya. Makanya gerak-gerik dari wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ketika memainkan karet saat kunjungan ke Aceh ini kan viral di media sosial, mencuri perhatian masyarakat hingga disebut sebagai ya fighting begitu kan ya. Apa maksud dalam hal ini? Orang-orang akan melihat jangan-jangan ini merupakan agar konsentrasi atau bagaimana begitu kan. Nah, tingkah laku dari anak Jokowi ini begitu kan ya sampai hari ini menyita perhatian. Apa maksud dan tujuan dan sebagainya sehingga ada terekam kamera begitu sedang memainkan karet saat melakukan kunjungan di Aceh. Nah, kunjungan tersebut kabarnya begitu dilakukan oleh Gibran untuk melihat langsung proses pemulihan infrastruktur ya pasca bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir tahun 2025 lalu. Dan pada akhirnya dalam kunjungan itu Gibran meninjau pembangunan jembatan di Kabupaten Biroen yang berkunjung ke sejumlah sekolah serta mendengarkan aspirasi masyarakat terkait dengan kebutuhan dan pemulihan ya bencana itu. Nah, orang-orang fokusnya hari ini adalah kenapa Gibran kok memainkan karet seperti itu? Ada apa begitu kan? Ya, ini mau lomba karet atau lomba apa?
Ini beri berbagai media sosial begitu kan, wah rame ini begitu. Kok kualitasnya kok ditunjukkan seperti itu? Ada apa begitu kan? Untunglah terekam kamera ya. Untunglah terekam kamera. Tapi walaupun terekam kamera, banyak yang kemudian mengatakan ya video-video seperti itu disuruh take down begitu, disuruh hapus dan sebagainya begitu. Ada apa begitu? Waduh. Coba ya saya kumpulkan ya video-video Gibran. Ini agak lucu sebenarnya untuk kita tonton begitu kan. Coba kita tonton seperti ini. Wakil Presiden bermain karet gelang di saat berdialog dengan warga viral di media sosial. Yang Belum ada kecilnya nama. kan kecil yang ini yang Iya. laptop. Nggak mungkin nggak ada Belum dapat. dapat ya. Pernah nggak kamu lihat orang dewasa, bahkan pejabat tinggi, asik bermain karet gelang di momen yang seharusnya serius? Kelihatannya itu mungkin cuma kebiasaan sepele, tapi dilihat dari sisi psikologis, ini bisa berbicara banyak soal kondisi batin orang tersebut. Secara usia, 39 tahun adalah orang dewasa, tapi kematangan emosional itu nggak selalu otomatis berbanding lurus dengan angka usia. Bermain karet gelang secara berulang-ulang di saat situasi mengharuskan fokus dan serius, ini bisa jadi tanda bahwa secara emosional dia sedang mundur ke masa kanak-kanak. Dalam psikologi, ini disebut regresi usia, mekanisme pelarian diri saat menghadapi tekanan yang dirasa terlalu berat. Alih-alih mengelola emosi dengan cara dewasa, orang tersebut secara tidak sadar malah mencari kenyamanan dengan perilaku yang sederhana, aman, dan dulu biasa dilakukan saat belum dewasa. Kalau terjadi sesekali, wajar. Manusia butuh penenang. Tapi kalau terus-menerus, di momen-momen penting dan tidak bisa dikendalikan, ini bisa mengarah ke tanda kesulitan mengelola emosi, impulsivitas, atau kecemasan yang belum terselesaikan. Bukan penyakit langsung, tapi ini adalah gejala bahwa ada sesuatu di dalam dirinya yang sedang butuh perhatian dan perbaikan. Usia dewasa itu bukan cuma soal umur, tapi soal kemampuan menahan diri, fokus pada tanggung jawab, dan mengelola tekanan tanpa pelarian. Aksi ini mengundang beragam komentar dari warganet. Ada yang menilai momen itu menunjukkan sisi santai dan dekat dengan masyarakat, sementara sebagian lainnya memberikan pandangan berbeda. Itulah tadi begitu kan ya, banyak yang mengomentari soal bagaimana yang viral ya sosok Gibran Rakabuming Raka ini ya. Bahkan ada yang mengatakan jangan banyak berharap kepada wakil ya presiden yang belum siap kerja karena ambisi bapaknya. Ada yang mengatakan seperti itu. Aduh, kata Termol, dia adalah pemimpin masa depan. Ya, wakil presiden Gibran Rakabuming Raka itu adalah pemimpin masa depan. Karena apa? Karena satu begitu masih muda dan sebagainya. Itulah yang diagung-agungkan mereka begitu. Nggak tahu maksudnya bagaimana begitu. Saya pribadi begitu tidak kuat, tidak ya di bawah rata-rata lah dari seorang Gibran Rakabuming Raka. Karena Gibran itu bisa menjadi wakil presiden dan punya nalar begitu, insting kok bisa memainkan karet seperti itu kan menandakan bahwa luar biasa begitu. Luar biasanya ya di situ begitu main karet. Aduh, nggak tahu gitu kan, nggak tahu lagi nih ya. Tapi sekarang ini kabarnya videonya ya disuruh hapus ya, disuruh take down. Banyak muncul narasi. Kalau kita amati begitu kan, kok bisa-bisanya mau dihapus? Coba kita tonton ini. Ada media diminta ya hapus video Gibran. Ada persoalan izin pelanggar soal penggunaan video tersebut. Bukan soal kontennya Gibran main karet gelang yang jadi masalah, tapi hak penggunaan videonya. Mereka hormati ketentuan itu dan pilih penghapus videonya. Ini ya. Kami terpaksa hapus video Gibran yang main karet di Aceh ya. Video wakil presiden Gibran saat memainkan karet ketika berdialog dengan warga. Ya, di Aceh ya sebelumnya viral di media sosial. Kami hapus karena terdapat persoalan izin atau pelanggaran terkait penggunaan video. Mungkin disuruh dihapus begitu kan ya. Banyak yang melaporkan. Kalau banyak yang melaporkan biasanya banyak yang kemudian ya suruh hapus dan sebagainya. Tapi ya inilah negara kita, kok bisa-bisanya begitu kan ya. Kok bisa-bisanya siapa yang kemudian menyuruh hapus itu? Kan orang pasti bertanya-tanya. Apa dampaknya kepada masyarakat? Kalau memang benar ya Gibran main karet seperti itu, nggak usah
ya diperpanjang dong begitu kan. Artinya apa? Nggak usah dihapus begitu kan. Ya nggak ada gunanya juga karena meskipun dihapus tapi orang kan sudah tahu begitu kan ya. Jadi sekarang ini kan banter sekali untuk melihat bahwa viralnya di media sosial begitu. Saya kira meskipun mau dihapus atau tidak, tapi orang-orang di situ begitu sudah menyebar kemana-mana begitu. Orang-orang akan melihat itu begitu kan, sehingga ini menjadi viral di media sosial dan tidak dipungkiri orang akan melihat. Percuma juga dihapus tapi yang lain bisa melihat gitu. Karena saking banternya secara membagikan hal-hal seperti itu begitu, membagikan membagikan konten-konten itu begitu. Nah, dalam psikologi ada yang menyebutkan wah ini gimana begitu kan. Ya, coba kita tonton apa yang disampaikan oleh TikToker ini ya, seperti ini. Dari kemarin lewat mulu videonya si Plenger yang mainan karet. Sebenarnya dalam dunia psikologis itu bisa menjaga fokus, mengurangi cemas, dan untuk menyalurkan energi. Nah kan, apa gue bilang di video sebelumnya? Lu tuh gak ada kredibilitasnya untuk menjabat sebagai RI 2. Mundur aja kenapa sih Plenger? Gak ada ya wakil presiden yang masih mainan karet saat bertemu dengan orang lain. Biarpun mau menjaga fokus, emang segitu gak fokusnya jadi RI 2 sampai harus dibantu sama karet Plenger? Dan apa juga sih yang dicemasin? Tapi emang wajib cemas sih kalau Anda ini. Soalnya Anda itu kan kosong. Ya, tiap orang nanya juga bingung jawabnya apa. Nger, kata gue nih sama anak-anak muda yang lain, mending lo mundur deh. Mundur. Bilang sama bapak lo pulang. Bilang, bapak kan kemarin bapak bilang mau pulang ke Oslo, mau jadi rakyat biasa. Saya juga deh pak, mau jadi rakyat biasa. Soalnya bapak lo Kang Bong juga nih. Saya mau pulang ke kampung, mau main sama cucu, mau jadi rakyat biasa. Terus kemarin dia ngomong begini, nggak tahu amnesia apa udah gila. Gini nih, mari kita menangkan Pilpres 2029. Bah, kayak masih hidup aja. Aduh, itu ya Pak Prabowo lagi megang negara sendirian. Anaknya itu harusnya diarahin. Oh iya, bantuin RI 1 ya, Bran. Ini enggak, malah yuk Bran, kamu terima aja mahasiswa untuk suara 2029 nanti. Aduh, sekeluarga PA. Dari kemarin lewat mulu videonya si Plenger yang... Nah, itulah ya yang disebutkan dari Siti Rahmayanti Bojeber ya, yang kemudian ini adalah seorang TikToker begitu kan ya. Kenapa ada istilah baru begitu kan ya? Istilah baru yang disebut dengan Plenger. Saya nggak tahu ini artinya Plenger itu apa begitu kan. Apakah Plenger itu pelangak pelongo atau tidak begitu, apa bahasa mana begitu kan ya. Tapi yang jelas ya apa yang disampaikan tadi begitu dari Mbak ya cukup menjadi perhatian begitu kan. Karena apa? Karena ketika Gibran berkunjung begitu di mana-mana ya sering yang kemudian disebut dengan pelangak pelongo begitu kan, kadang tidak nyambung dan sebagainya. Jadi inilah yang kemudian ditonton oleh masyarakat. Wakil posisi Gibran Rakabuming Raka ini saya pribadi sejak dulu berharap bahwa ini ada anak muda loh begitu kan ya. Anak muda yang bisa menjadi seorang wakil presiden dan bahkan menjadi paling muda dalam sejarah ya pemerintahan Indonesia menjabat begitu kan. Mulai dari gubernur ya, mulai dari wali kota, gubernur dan kemudian presiden. Satu-satunya yang paling muda itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Ini kan pertanda bahwa Gibran ini kan punya potensi di tahun 2029. Kalau tidak bicaranya secara komunikasinya tidak ditata secara baik, apa yang mau dilihat dari sosok Gibran? Prestasinya apa? Pendidikannya apa? Karir politiknya seperti apa? Ini kan tidak bisa untuk melihat orang bahwa sosok Gibran itu kalau gak usah pinter ngomong, yang penting bisa bekerja. Oke. Tapi perlu diingat, menjadi sosok wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, apa sekarang prestasi dari seorang wakil presiden? Setidaknya punya terobosan baru. Saya kira bahwa menteri-menteri di sekeliling Presiden Prabowo Subianto yang justru banyak bekerja dibandingkan dengan wakil presiden.
Ya kalau enggak, kalau misalnya kalau apa namanya nggak terima, cek saja datanya begitu. Menteri-menteri yang bekerja sana sini bos. Wakil presiden apa pekerjaannya sekarang begitu, ya. Jadi saya kira instruksi apa begitu kan. Nah inilah yang kemudian ya wakil presiden dan presiden di situ begitu menandakan bahwa nampaknya yang punya kesempatan besar itu adalah Prabowo begitu. Ya sekarang kita lihat saja panggung dari Gibran ini sudah mulai ambruk begitu kan. Secara kalkulasi politik ambruknya di situ adalah coba kita bayangkan ya seorang Jokowi keliling Indonesia tentu dia punya target politik yang kuat. Dan orang-orang akan melihat target politik yang lebih besar di situ yang diucapkan oleh Jokowi adalah bukan hanya masuk di parlemen, tapi memenangkan bagaimana Gibran setidaknya menjadi wakil presiden lagi begitu kan. Tapi orang-orang kalau melihat kualitasnya jauh bos. Coba kita tontonlah kualitasnya. Keluhan pedagang seperti apa? Ya dalam setiap kunjungan kita wajib untuk ini ya mengunjungi pasar, terutama di pagi hari, untuk mengecek tingkat inflasinya. Saya lihat tadi masih cukup terkendali inflasinya, dan kita juga harus melihat harga-harga terutama ini bawang merah, cabai. Saya lihat tadi cukup terkendali. Ya. Coba kita lihat saja. Inilah pejabat ya sebagai wakil presiden yang dikritik oleh masyarakatnya begitu kan. Ya, banyak sekali. Banyak sekali karena kita tahu bahwa sosok dari Gibran ini kan sering bagaimana soal mainan ya, terus kemudian banyak sekali begitu kan. Kalau kita tunjukkan ya mainannya Gibran ya seperti kekanak-kanakan begitu kan. Mainan anak kecil dan sebagainya. Ya mohon maaf, itu adalah wakil presiden kita begitu kan. Setidaknya menunjukkan marwah, menunjukkan kualitas begitu sebagai seorang presiden maupun wakil presiden. Coba kita lihat saja begitu. Kalau presidennya seperti itu, ya seharusnya wakil presidennya lebih begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa wakil presidennya di situ ya justru membantu lebih banyak. Ketika misalnya Prabowo berbicara soal bawang begitu kan ya, hanya kupas bawang saja begitu kan. Ya per kilonya 700.000, kalikan saja begitu. Ya itu kan 1 bulan lebih dari 100 juta. Itu di mana data-datanya, itu di mana? Masa hanya kupas bawang merah seperti itu 1 kilonya bisa mencapai 700.000, saya mau bekerja. Kalau sudah seperti itu begitu kan. Bayangkan 1 kilo, 2 kilo. Berarti kan 700 tambah 700 berarti berapa begitu kan? 1.400.000. Nah, ditambah lagi kalau satu hari bisa mengupas bawang sampai 5 kilo. Wow, ini kaya bos. Ya, kaya. Jangan-jangan lebih kaya dari bosnya. Gak tahu ini datanya dari mana si Prabowo ini begitu kan. Coba kita tontonlah mainan Gibran. Mata nih gue pak. Cok, mata. Icek. Itulah ya sensasi mainannya Gibran ya, sudah tahu kan? jadi saya kira ini viral di media sosial begitu kan ya, sering viral ya. Yang viral itu justru mainan anak-anak begitu ya. Ini banyak sekali yang kemudian mengkritik habis-habisan Gibran Rakabuming Raka begitu. Nggak tahu apa yang kemudian dilakukan oleh Gibran ini begitu kan ya, sehingga momen tersebut begitu ya dikomentari oleh politikus PDIP begitu, yang kemudian mengatakan bahwa tidak mengetahui secara pasti alasan Gibran melakukan gerakan tersebut, tetapi mencoba melihatnya dari perspektif psikologi ya.
Ferdinand ini juga mengungkapkan kebiasaan memainkan benda tertentu dalam situasi tertentu dapat berkaitan ya dengan upaya seorang menjaga fokus ataupun merespon kondisi emosionalnya. Nah, Ferdinand ini juga mengaku heran melihat Gibran memainkan karet begitu kan ketika sedang mendengarkan percakapan warga. Ada apa ini? Kira-kira seperti itulah begitu kan. Ada apa ini kok Gibran memainkan seperti itu begitu. Seharusnya begitu kan ya. Tidak perlulah memainkan hal-hal seperti itu. Tidak ada gunanya juga kan. Ini adalah kunjungan dengan masyarakat. Masyarakat itu butuh pendampingan, apa yang dibutuhkan dan sebagainya begitu kan ya. Jadi kalau toh pada hakikatnya ya nggak tahu seperti itu ya wallahu alam begitu, nggak tahu apa maksud dan sebagainya begitu. Tapi banyak orang yang sudah mengomentari, salah satunya Ferdinand ini sebagai politikus PDP. Coba kita tonton seperti ini. Saya nggak ngerti entah apa maksudnya ini. Ini. Ya, Belum ada kecilnya nama. kan kecil yang ini ya, Ya. nggak mungkin nggak ada Belum dapat. nggak upah ya. Seperti mana? Itu belum dapat. Ya. Ini sudah di dalam. Ya, belum. Makanya saya Kalian ngerti nggak mengapa Gibran mainan karet saat mendengar rakyat berbicara? Dalam teori psikologi, orang melakukan hal-hal seperti ini ada alasan memang. Bisa untuk mencari fokus atau bisa juga karena menjaga ketidakstabilan emosi atau grogi atau tidak nyaman atau tidak merasa perfect. Nah, itu kan ya alasan dari Ferdinand begitu. Secara psikologi dia memfokuskan dirinya begitu kan ya, apa yang menjadi target tujuan. Bisa saja ada kecemasan-kecemasan tertentu begitu. Sehingga pengalihan bisa saja pengalihan itu bisa bisa fokus begitu kan ya, pengalihan seperti itu. Tapi kan agak lucu. Aduh, makanya saya sering mengatakan bahwa perbaikilah tata Gibran ini ya. Kalau sudah seperti ini terus apa yang mau dilihat dari Gibran? Kan itu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.